Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Fakta Hukum Indonesia. Saya Ade Muksin selaku host pada podcast kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema regulasi daerah, raperda prioritas dan legislasi progresif. Nah, untuk membahas itu semua kita sudah bersama narasumber yang sangat istimewa. Di sini saya bertemu dengan narasumber Bapak Ombi Hariwibowo selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bekasi. Selamat siang Pak Ombi. Selamat siang Kang Ade. Sehat Kang Ade? Alhamdulillah. Nah, ini di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Ombi. Siap. Terkait masalah regulasi daerah ya. Oke. Raperda prioritas dan legislasi progresif. Oke, baik Pak Ombi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, boleh Pak Ombi perkenalkan dulu ke publik nih. Senang sekali hari ini saya bisa podcast bersama media Fakta Hukum. Fakta Hukum Indonesia yang sangat fenomenal. Fakta Hukum Indonesia. Iya. Alhamdulillah senang sekali ada kunjungan podcast dari Kang Ade. Ya. Saya sendiri dari fraksi PKB, terus Bapemperda sendiri itu diisi kalau dari Tatib ya, itu kita sesuai dengan jumlah anggota komisi terbanyak. Isi anggota Bapemperda sesuai jumlah anggota komisi terbanyak. Komisi terbanyak ya. Oke, baik Pak Ombi, kita akan memasuki ke mungkin beberapa pertanyaan utama. Ya. Yang pertama, berapa jumlah raperda yang masuk Pak? Kira-kira nih Pak Ombi, berapa jumlah raperda yang masuk prolegda tahun ini dan mana saja yang menjadi prioritas? Pertama, kami masuk sebenarnya di penghujung tahun Kang Ade. Dilantik di penghujung tahun 2024. Oke. Nah, jadi mungkin kalau pertanyaannya berapa prolegda, saya mungkin jabarkan dulu. PR prolegda periode lalu pun alhamdulillah sudah kita bahas. Gitu. Ada tentang insentif dan kemudahan investasi. Terus ada perda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat RPPLH. RPPLH ya. Ada dua pansus atau dua perda yang kemudian di tahun 2024 alhamdulillah PR itu langsung kita garap. Langsung kita gas. Gitu. Mantap ya. Yang perda insentif dan kemudahan investasi itu sudah dilembar daerahkan. Nanti bisa diakses di JDIH. JDIH-nya kabupaten itu perda nomor 9 tahun 2024. Itu sudah bisa diakses. Sudah bisa diakses. Terus yang kedua tentang RPPLH tuh tentang lingkungan hidup. Di dalamnya itu mengatur segala bentuk kebijakan dasar yang jadi cantolan nanti dari semua perda tuh Kang. RPPLH. Karena seperti kalau kita bilang sih ada tanda kutip guyonannya ini avatar gitu. Avatar ya. Karena mengurusi indeks kualitas air, tanah, udara. Nah, itu semua ada di RPPLH itu ya. Itu sendiri setelah dilembar daerahkan di Perda nomor 8 tahun yang sama 2024. 2024 juga. Betul. Nah, untuk 2025 biasanya begini. Kita ini punya 4 triwulan. Ya, triwulan berarti 3 bulan. Artinya setahun kita punya 4 kali masa pembahasan atau pembentukan pansus untuk membahas sebuah perda, beberapa perda. Nah, kalau dari nota yang masuk ke kami, itu ada perda yang kemudian diprakarsai atau diusulkan oleh eksekutif. Ada perda yang kemudian baik sifatnya baru ataupun rutin. Nah, nanti saya jelasin Kang, kenapa ada rutin, ada yang memang bukan rutin lah gitu. Betul. Terus kemudian ada perda yang juga diusulkan
oleh teman-teman DPRD. Jadi DPRD sendiri representasinya masyarakat nih, ini juga bisa mengusulkan perda. Oh bisa? Bisa. Oh. Nah, namanya itu Pak? Namanya inisiatif. Oh, perda inisiatif. Oh. Nah, itu nanti bisa didorong satu lewat komisi, atau gabungan komisi, atau anggota dewan itu sendiri bisa, atau AKD kami, Bapemperda. Jadi kalau ada masyarakat yang kira-kira membutuhkan atau ada komunitas yang memang membutuhkan payung hukum peraturan daerah, bisa kirim surat ke kami, kita diskusi, kita bahas persoalannya urgent dan seprioritas apakah, nanti akan kita anggarkan dan kita dorong untuk dibahas perdanya. Keren gitu. Berarti. Sekarang jadi ada 12 Kang totalnya. Wih, ada 12. Ada 12. 12 itu pembagian rutinnya 4. Rutin itu sifatnya ya seperti P2 APBD, LKPJ, P2 APBD, RPJMD, dan Perda APBD itu sendiri. Nah, kalau yang nggak rutin itu ada beberapa yang sudah, ini saya catat Kang ya, karena ini nggak boleh salah nih saya ngomong perda nih. Betul. Untuk perda selanjutnya di 2025 yang telah selesai kita bahas, itu ada perda tentang PDRD. PDRD itu pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sifatnya revisi karena ada beberapa retribusi dan pajak daerah itu yang harus kita sesuaikan dengan instruksi dari pusat. Nah, ini perda nomor 1 tahun 2025. Tahun 2025 sudah keluar perdanya. Terus yang kedua perda tentang persampahan. Ini menarik nih kan. Menarik ini persampahan. Persampahan ini adalah isu yang tidak akan habis ila yaumil qiyamah kalau kita sebut gitu. Sampah itu ya? Iya, karena sampah itu selalu berkaitan kan. Ada manusia pasti ada sampah. Iya. Ada aktivitas pasti ada sampah. Pasti ada sampah ya. Maka Bekasi perlu dong perda sampah. Iya, betul. Nah, yang spiritnya perda persampahan ini adalah upaya kami dengan pemerintah daerah eksekutif dalam hal ini mengatasi atau mengentasi persoalan sampah terutama dari hulu kan. Oh, iya dari hulu dulu. Dari hulu. Ya? Nanti di situ kita amanahkan di dalamnya perda persampahan itu masyarakat, terus juga pelaku industri, pelaku properti, bahkan struktur kepemerintahan sampai level desa kelurahan itu nanti kita dorong untuk membuat atau memiliki TPS atau TPS 3R, TPST atau TPS 3R. Per setiap desa kelurahan, kecamatan, kawasan industri, kawasan permukiman. Karena kalau selama ini mereka hanya buang. Ya, betul. Baik lewat petugas ataupun bahkan kadang kita sangat prihatin juga banyak masyarakat yang masih buang sampah sembarangan. Itu. Ya. Nah, terus Bekasi ini baru bisa pendamping. Betul. Pendamping itu sampahnya diambil dari berbagai sumber, dibuang ke berangkeng, ditumpuk begitu aja. Nah, sangat prihatin persoalan sampah kita. Maka perda ini diupayakan bisa mengurai persoalan sampah. Terutama dari hulu. Kalau ini berhasil, maka debit sampah kita akan berkurang. Nah, ini perda ini setelah kita bahas dari Propemperda 12 Propemperda itu. Iya. Perda nomor 2 tahun 2025. Nah, selanjutnya ada 3 perda yang kemudian sedang masuk dalam proses lembar daerah. Atau sebagian ada yang masih difasilitasi di Jawa Barat. Ada perda tentang LP2B. LP2B itu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ini juga penting. Penting juga, betul. Iya. Saya bacakan dulu. Terus ada perda damkar. Perda damkar juga? Ada perda damkar. Rawan kebakaran loh Bekasi. Gitu. Terus juga ada LKPJ ini yang rutin. LKPJ yang rutin ya? Rutin. Ya kira-kira itu. Nah, nanti akan boleh tanya perda apa aja. Saya kasih nanti catatan ini. Saya bacakan dulu Kang ya. Ini penting. Siap. Selanjutnya yang sedang berjalan nih. Yang lagi berjalan. Ada perda tentang RPJMD. Nah, kita tahu betul. Kabupaten Bekasi belum lama ini habis pilkada. Dan Pak Ade Koswara Kunang terpilih sebagai bupatinya beserta Kang Asep
Supri Atmaja. Iya. Nah, dengan dipilihnya beliau, maka Kabupaten Bekasi semua daerah sama, provinsi, kabupaten kota sama, akan membuat peraturan yang namanya RPJMD, yang di dalamnya memuat blueprint pembangunan kabupaten kota provinsi 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Iya. Dengan menjabarkan visi misi bupati di dalamnya. Ada lagi tentang sistem pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi. Nah, ini juga nanti kita punya data detail tentang Kabupaten Bekasi. Dari perda ini kita akan tahu berapa sih jumlah orang yang tanda kutip rentan miskin. Betul. Berapa anak yatim, berapa lansia, kekuatan ekonomi rata-rata masyarakat kita berapa, infrastruktur dan kelengkapan sarana prasarana dasar yang kita miliki berapa, semua nanti ada di sini. Semuanya ada di sini. Iya, data. Sistem pemerintahan berbasis desa kelurahan presisi. Keren, dalam setiap triwulan pasti adanya nyempil satu nih Kang. Apa itu? Yang rutin. Kalau di atas itu ada LKPJ. Yang sekarang lagi berjalan ada P2 APBD. P2 APBD. Iya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban APBD ya. Iya, begitu Kang Ade. Ada 12 Propemperda. 12 ya. 12. Nah, ini sifatnya juga dinamis sekali. Dinamis sekali. Dari yang tadi saya bacakan, itu ada di antara sebagian besarnya memang usulan dari eksekutif. Usulan dari eksekutif. Ya, baik rutin ataupun usulan yang baru. Tapi ada perda yang juga inisiatif yang tadi saya bilang. Nah, inisiatif itu perda tentang itu sistem pemerintahan berbasis desa kelurahan presisi. Itu diinisiatifkan oleh rekan-rekan Komisi 1. Dari masyarakat boleh nggak itu? Dari masyarakat boleh. Tapi sudah ada mas belum? Dari masyarakat sejauh ini tergabung dalam satuan organisasi namanya PGRI. Tapi belum nyampe tuh. Infonya ya mau audiensi. Karena memang guru-guru kita, PGRI kan naungannya guru lah. Iya, betul. Guru-guru kita ini hari ini yang sudah ada, terus ditambah lagi dengan honorer naik P3K yang jumlahnya ribuan tuh. Iya, betul. Lumayan menyedot anggaran APBD tuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu kewajiban kami di pemerintah daerah. Tentunya ya semua elemen, terutama P3K guru harus lebih rajin lagi dong. Gitu kan udah P3K. Nah, maka dengan banyaknya guru yang ada di Kabupaten Bekasi ini sangat rentan dan perlu ada peraturan daerah yang bisa memberikan proteksi kepada guru, gitu. Adalah tuh perlindungan guru namanya, Kang. Biar ada kepastian hukum ya. Iya. Oke. Baik, Pak Obi, berarti ada 12 raperda ya. Ada 12 raperda. Ya. Oke, baik. Nah, jadi begitu, ada yang sangat krusial dibahas tadi sama Pak Obi, disampaikan ke masyarakat bahwa yang paling menarik itu adanya perda inisiatif ya. Iya. Boleh diajukan sama masyarakat juga. Dan kali ini baru ada dari PGRI. Betul. Oke, baik. Untuk selanjutnya, apa kriteria yang digunakan dalam Bapperda menetapkan raperda ya, gitu kan? Dan bagaimana mekanisme penilaiannya kira-kira? Oke. Pertama, pasti yang kita lihat secara administratif dulu, Kang. Karena kita punya tatip. Di tatip kita, tatip nomor 1 tahun 2024, di dalamnya itu ada bab 3 pasal 5 sampai 17 itu yang mengatur tentang pembentukan perda. Yang tadi di dalamnya ada yang praprakarsanya dari eksekutif, ada yang inisiatif yang tadi saya sampaikan. Betul. Nah, intinya semua untuk persoalan administratifnya harus memenuhi syarat dulu. Nah, detailnya lewat situ. Baru kemudian mana yang akan kita bahas lebih dahulu. Tentunya kami akan menggelar rapat dulu. Menggelar rapat, namanya rapat kerja Bapemperda, terus kemudian juga akan kita rapatkan kembali di rapat konsultasi bersama seluruh pimpinan. Pimpinan AKD dan pimpinan praksi. Asas administrasi, asas urgensi tentang priority, kebetulan juga mandatori dari pusat. Itu yang kira-kira jadi pertimbangan kita. Jadi pertimbangan ya. Tapi spiritnya, Kang Ade, apapun yang akan kita bahas, kita hakul meyakini, dan ini menjadi komitmen kami di DPRD, terutama di Bapemperda, harus
perda yang kemudian pro rakyat. Pro rakyat ya. Ya. Baik, selanjutnya seringkali nih perda mandek nih Kang, ya kan gitu kan, atau tidak tuntas dibahas, ya kan gitu. Jadi apa akar persoalannya Kang? Teknis, politik, atau birokrasi kira-kira? Ini menjadi sunatullah ya, karena pasti ada aja tuh. Kadang-kadang perda itu, kalau nggak di Bekasi di daerah lain, iya, kalau nggak di provinsi lain, bahkan pusat pun kadang ada undang-undang yang mandek gitu kan. Betul. Jadi ini saya bilang sunatullah. Nah cuman kalau persoalannya apa, saya pikir yang pertama, kalau kemudian perda ini bergulir menjadi sebuah pansus, ini 99% dalam kacamata atau urusan politik ini selesai sebenarnya. Selesai. Karena kalau politiknya nggak selesai, nggak mungkin ini dibahas perdanya, atau di pansusnya dibuat, nggak mungkin disusun pansusnya itu. Jadi saya pikir politik kecil lah chansnya dalam urusan perda ya, karena ini perda ini urusan masyarakat luas gitu kan. Walaupun tentunya politik menjadi jembatan. Kita mau paripurnakan perda ini, ya kepala daerahnya harus hadir gitu. Tapi sudah konfirmasi ke kami, ada hal yang urgent yang kemudian kita harus mereschedule paripurna untuk memparipurnakan perda tersebut. Iya. Pun begitu juga LP2B. Gitu. Berarti teknis Kang ya? Teknis sangat teknis. Jadi politik sama birokrasi kayaknya kecil ya? Kecil. Karena perda juga, pansus juga dalam membahas perda itu sebenarnya sudah cukup ideal, diberikan waktu yang cukup lama. Ya, kira-kira 1 sampai 1,5 bulan itu kan cukup lama untuk membahas perda. Betul. Jadi yang lebih banyak sih atau dominan urusan perda mandek itu biasanya hal-hal teknis sih. Teknis ya? Saya pikir ya, hal-hal teknis. Jadi hal-hal teknis. Jadi tidak ada unsur politik ataupun birokrasi. Ya. Kalau mandek itu begitu pemirsa. Oke, Bang Ompi ya, saya panggil Bang Ompi aja ya. Oke, Bang Ompi. Yang keempat ini saya mau bertanya mengenai apakah Bapemperda membuka ruang partisipasi masyarakat sipil, akademisi, atau media dalam proses penyusunannya, Kang? Nah, kira-kira. Nah, tadi seperti saya sampaikan di tatib itu, tatib DPRD, Peraturan DPRD nomor 1 2024, bab 3 pasal 5 sampai 17. Itu diamanahkan. Jadi dalam setiap penyusunan perda yang itu disusun melalui pansus biasanya, itu pasti kan melibatkan pihak-pihak, bukan hanya dari eksekutif ataupun legislatif, kira-kira begitu. Contoh LP2B, kita melibatkan KTNA, kelompok-kelompok tani. Jadi yang memang beririsan dengan perda yang kita bahas. Kira-kira begitu. Ya nanti kalau mau bahas perda tentang perlindungan guru, ya pasti kita akan undang unsur pendidik. Iya. Nah kalau untuk elemen mahasiswa dan lain-lain, biasanya mereka hadir dan kita welcome. Media hadir, karena memang pansus yang kita gelar ini juga sifatnya terbuka. Sangat terbuka. Kira-kira seperti itu. Jadi keterlibatan, masukan dan saran dari masyarakat, mau itu dari teman-teman aktivis, media, bahkan kelompok-kelompok masyarakat yang memang bersentuhan langsung dengan perda tersebut, kami welcome. Dan biasanya memang kita libatkan. Dilibatkan gitu. Ya. Terbuka lah intinya ya. Dalam pembentukan perda ini pasti terbuka usulan-usulan dari masyarakat. Betul. Akademisi ya. Ini yang relevan lah ya, yang relevan pasti diundang. Iya dong, harus sinkron. Harus sinkron ya. Nanti ngasih usulannya, kita lagi bahas perda A, ngasih usulannya perda B, ini nggak nyambung. Oke, baik Bang Ompi. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas perda yang sudah disahkan? Nah, adakah mekanisme monitoring atau revisi? Ya, ini poin sangat menarik. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih Kang Ade. Ini juga jawaban saya sebagai bentuk aspirasi saya juga ya dalam konteks ini sebagai DPRD. Jadi setelah saya dan teman-teman masuk di Bapemperda, kita melihat ada beberapa kekurangan memang yang kita miliki. Satu, JDIH, ya, kamus online-nya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. Di forum yang berbahagia ini saya sampaikan itu belum sepenuhnya lengkap. Belum sepenuhnya lengkap. Ada beberapa perda yang saya cari di situ nggak ada. Maka ya kita butuh alat. Butuh alat untuk meneropong mana yang kemudian masih relevan. Mana yang kemudian di perda itu nggak ada ternyata.
ini ada isu baru, yuk kita bentuk perda untuk payung hukum terhadap persoalan itu. Nah, alat ukur itu belum kita temukan secara komprehensif. Nah, maka dalam diskusi ini juga mungkin nanti rekan-rekan eksekutif bakal legislatif juga mendengar. Yuk kita usulkan bahwa di Kabupaten Bekasi ini ada perpustakaan peraturan daerah. Perpustakaan peraturan daerah. Iya, kalau mau adil misalnya dibagi dua, di eksekutif ada, nanti di bagian hukum. Iya, ya kan? Betul, di situ betul. Semua peraturan daerah dari pertama Kabupaten Bekasi berdiri ada di situ. Soft copy-nya bisa di download. Ya. Terus hard copy-nya bisa di copy. Selanjutnya, bagaimana strategi Bapemperda menghadapi tumpang tindih antara Perda, Perebuk, dan regulasi pusat nih, ya kan gitu. Khususnya di sektor strategi seperti pertanian, perizinan, dan investasi daerah. Yang pertama, kita akan melibatkan banyak unsur. Kalau kemudian perdanya ini masuk dalam kategori propem, usulan pemerintah daerah, yang memang sifatnya revisi, itu kita akan melibatkan bagian hukum untuk menelaah itu. Terus revisinya seperti apa? Apakah ini mandatori revisinya, atau kemudian merevisi berdasarkan relevansi kondisi yang ada saat ini, yang tidak terikat dalam pasal di perda tersebut. Jadi kalau melihat ini nanti potensi tabrakan nggak ya? Saya pikir mekanisme penyusunan perda ini sudah cukup baik. Jadi ada sharing, ada harmon, ada banyak hal yang kita bisa lakukan sebelum perda ini kita pansuskan. Iya. Jadi nanti kalau saya malah bertanya, kalau perda tabrakan itu, berarti nih DPRD jalan sendiri. Betul. Nah, maka idealnya DPRD atau kami di Bapemperda dalam menyusun perda ini pasti kami diskusikan dulu, kami matangkan dulu. Apakah perda ini layak atau tidak untuk dibahas? Nah, indikatornya tadi nabrak aturan yang di atasnya atau enggak. Karena kalau kita bentuk perda tapi melanggar peraturan di atasnya, perda ini sia-sia, Kang. Karena lumayan besar, Kang, ini pembahasan perda ini hampir 900 juta lebih loh. Pembahasan perda ini ya? Pembahasan perda ini. Anggarannya ya? Iya. Maka sayang, Kang, kalau misalnya perdanya sia-sia. Nah, terus kemudian juga selain bagian hukum Kabupaten Bekasi, kita juga konfirmasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat. Pokoknya jangan sampai perda yang kita susun ini tabrakan. Jadi gitu sih. Untuk tumpang tindih itu pasti terminimalisasi lah. Skema preventifnya luar biasa. Karena semua dalam tahapan penyusunannya ada saya sih, Kang. Bagus. Oke, baik, Bang Opi. Nah, ini selanjutnya bagaimana nih peran DPRD khususnya Bapemperda dalam mempercepat reformasi regulasi termasuk optimalisasi aset daerah dan penataan kawasan perbatasan antar wilayah. Ada 3 tuh ya pertanyaannya ya. Iya. Kalau yang pertama itu saya pikir ini nyambung dengan pertanyaan Kang Adi yang tadi. Iya. Kita inventarisasi dulu, kita mitigasi dulu seluruh peraturan daerah yang ada, relevan atau tidak. Jadi salah satunya itu kita butuh perpustakaan yang online maupun yang offline. Ya. Nanti kita coba undang, bahkan kita banyakin rapat tuh untuk mengundang karena OPD kita banyak. Mana kemudian OPD kita yang membutuhkan perda baru atau yang mau merevisi perdanya. Nah, itu kemudian kita buka ruang-ruang itu. Yang paling terpenting juga kan kita punya PR yang cukup besar karena APBD kita ini lagi memprihatinkan. Di luar kita terlihat besar. Di luar kita terlihat besar. 8 triliun, Kang. Iya, betul. 8 triliun. Ya ini terbesar, 5 besar di Jawa Barat lah. Tapi kebutuhan kita juga lumayan besar, juga cukup besar. Bahkan lebih besar. Lebih besar dari itu. Ada 3 juta penduduk dan seterusnya. Terus ya maksudnya apa? Ya kita juga harus menciptakan perda-perda yang kemudian punya impact terhadap peningkatan PAD, itu maksud saya. Itu juga jadi prioritas kita. Gitu. Nah, kalau kaitannya tadi yang terakhir tentang kawasan kawasan penataan. Di kami
atau Kabupaten Bekasi ini merupakan daerah orang sudah banyak tahu industri terbesar se Asia Tenggara. Nah, korelasinya ketika di sini ada industri besar, berarti ada banyak masyarakat yang kemudian kerja di situ. Betul. Dengan kata lain, masyarakat yang kerja di situ nggak mungkin dia pulang kampung setiap kerja. Betul. Pasti mukim juga di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi, iya. Maka Kabupaten Bekasi jumlah penduduknya lumayan banyak, 3 juta. 3 juta manusia ada di Kabupaten Bekasi. Nah, akhirnya Bekasi bukan hanya kawasan industri, tapi juga kawasan permukiman. Dan padat penduduk ya. Padat penduduk. Betul. Nah, ketika kawasan permukiman, dan ini sifatnya mayoritas urban, maka banyak masyarakat yang memang kondisinya karena mereka karyawan, jarang yang beli langsung. Iya. Pasti kredit. Maka menghendaki ada banyak properti, pengusaha properti di Kabupaten Bekasi. Betul, iya. Nah, tadi kalau bicara aset daerah, perbatasan, ini masuk juga kan. Ada banyak properti kita di Kabupaten Bekasi, 500 lebih properti kan, yang udah izinnya masuk Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Dari setiap properti itu kan pembagiannya kalau dari peraturan daerah yang kita miliki 60-40. 60% properti mereka, 40%-nya itu PSU, prasarana, sarana, utilitas. Jalan, drainase, RTH, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalau mau rapi pembangunan Kabupaten Bekasi, pengembang harus akan menyerahkan ini kepada pemerintah daerah. Ada tuh cantolan perdanya atau perbubnya untuk kategori sekian, maksimal sekian tahun dan seterusnya. Tapi faktanya hari ini banyak pengembang atau gini nah, banyak PSU yang belum diserahkan oleh pengembang. Nah, kita lagi identifikasi apa problemnya. Persentasenya kira-kira berapa persen itu? Kalau 500-100 berarti sekitar baru 21 atau 21% lah yang masuk kan? Yang masuk. Berarti sangat minim ya. Ada sekitar 79% aset daerah yang terdiri dari PSU yang belum secara fisik ataupun pemberkasannya dimiliki oleh Kabupaten Bekasi. Nah, maka kami juga di Propamperda 12 tadi untuk tahun ini kita ngedorong juga tuh. Ini CQ-nya Dinas Perkintan untuk ngedorong perda-perda tentang prasarana sarana utilitas, sehingga memudahkan juga investor developer untuk menyerahkan. Terus kita juga identifikasi persoalannya lebih ringan lah gitu. Tapi kemudian juga banyak aset-aset kita yang di kota yang masih ada di Kota Bekasi. Betul. Begitu juga sebaliknya, ada aset-aset Kota Bekasi yang masih ada di Kabupaten Bekasi. Nah, infonya Pak Bupati kita sedang berdiskusi lah dengan Pak Wali Kota Bekasi untuk membicarakan persoalan aset-aset yang masih berada di masing-masing kabupaten atau kota, dan itu daerahnya lah gitu. Yang terakhir itu dalam konteks harmonisasi peraturan pusat dan daerah, bagaimana Bapak memastikan perda yang dibentuk tidak bertentangan dengan hukum nasional? Kira-kira. Sebenarnya mekanismenya sederhana ya. Jadi kalau perda itu kan pasti setiap perda yang akan dibahas, terus kemudian di situ ada cantolan hukumnya, nanti ada menimbang, memutuskan dan seterusnya. Nah, ini ada kajian terlebih dahulu. Biasanya si pemrakarsa ini, baik ini inisiatif dari DPRD ataupun dari OPD, berdasarkan nota dari Pak Bupati, biasanya nanti ada tim konsultan yang ngurusin naskah akademik, Kang. Nah, itu akan dikaji terlebih dahulu. Jadi yang tadi saya bilang, masyarakat bisa, tapi siapkan juga naskah akademiknya, gitu. Atau memohon kepada DPRD, misalnya ini mitranya urusannya ada di Komisi 1, 2, 3 atau 4, atau ini urusan yang sangat umum bisa ke Bapemperda, nanti juga kita siapkan naskah akademiknya. Nah, dalam konteks penyusunan akademik itu yang kemudian kita akan telaah, jangan sampai ini bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya, terutama peraturan dari pusat. Gitu kan. Keren. Ini apa namanya yang mau disinggung terkait pengajuan perizinan UMKM ini, Kang? Oke. Ini menurut pendapat Bang Ketua gimana ini kira-kira?
Jadi sebenarnya banyak, Kang. Banyak ya. Banyak sekali perda yang memang harus. Yang mudah-mudahan sih di 5 tahun kami menjabat ini kami bisa menghasilkan produk-produk hukum atau perda yang kemudian berkualitas ya. Berkualitas dalam artian bisa merangkum banyak aspek yang hari ini menjadi banyak problem dan persoalan di Kabupaten Bekasi, terutama masalah UMKM. Nah, tadi guru sedang akan. Ya, kita masih nunggu audiensinya. UMKM juga pentingnya. Kadang-kala gini, ini saya sebagai contoh aja. Iya. Kabupaten Bekasi punya ukuran nggak sih terkait proses perizinan usaha-usaha retail yang bergerak dan penjualannya ini serupa dengan kebanyakan UMKM di kita. Contoh, Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan seterusnya. Ada nggak sih jarak yang kemudian diatur? Antara Alfa yang satu dengan Alfa yang lain, Indomart satu dengan Indomart yang lain. Apakah kita sporadis saja, maksudnya ada yang izin kita, ada yang izin kita, investasi nih, gitu kan? Betul. Akhirnya banyak UMKM ini yang kategorinya warung kelontong atau yang lain ya, yang jualannya serupa. Ini contoh. Karena ada Alfa di situ, akhirnya pendapatan mereka menurun. Betul. Gitu. Jadi pernah saya sampaikan, kita sebenarnya sia-sia ngobrol tentang UMKM kalau tidak moratorium, kalau memang sudah ada itu, kita amandemen peraturan perdanya. Betul. Kita atur lagi tuh pendirian usaha-usaha besar ya. Usaha besar, ya. Karena UMKM ini akan terjepit kan. Terus yang kedua, daerah kita industri misalnya. Daerah kita industri. Industri kita konon katanya 7.000. Ada yang bilang 9.000 dengan beberapa aspek skala menengah dan kecil gitu. Betul. Kan. Itu yang gede-gede 7.000. Kalau 7.000 itu perusahaan punya kantin misalnya, ini pemikiran sederhana. Punya kantin misalnya, terus kita buat perda tentang UMKM itu yang di dalamnya mengamanatkan bahwa setiap perusahaan harus menggandeng dunia UMKM. Setiap industri harus menggandeng UMKM. Kalau ada 7.000 UMKM, industri, contoh ini Maya, di dalamnya kita bisa kerjasamakan UMKM kita 5 saja, maka akan ada 5 kali 7 berapa? 35. Maka akan ada 35.000 kios baru, lapak baru di kantin-kantin 7.000 perusahaan ini yang kerja atau yang jualan itu UMKM kita. Ini kalau bisa direalisasikan luar biasa. Terus kemudian Kang gini juga. Ada perda kita tentang kawasan bebas rokok misalnya. Nah, ini juga jadi perbincangan nih. Saya buka saja. Di perda yang terakhir itu kan kita menolak semua. Nggak boleh ansih ada pokoknya titik, nggak boleh ada iklan rokok di reklame atau billboard yang hari ini ada. Padahal kalau menurut salah satu atau banyak pengusaha billboard yang paling rame langganan itu pengusaha rokok. Ya, ini kan ada 2 tema nih. Ada konten iklannya, yang nggak boleh langsung dan sebagainya. Ada mekanisme pengiklanannya yang di dalam ada PAD. Betul. Nah, maka saya pikir ini juga perlu direvisi. Saya pikir ya, kalau memang nanti perda kawasan bebas rokok itu dekat dengan zona bangunan pendidikan, misalnya sekolah dan seterusnya, atau bangunan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskes dan seterusnya, ya ini kita atur jaraknya. Wah, luar biasa ini Pak Ketua ini ya. Ini menarik juga ya Pak Ketua. Namun waktu kita nih sepertinya udah mepet. Jadi itulah tadi diskusi seputar Perda dan wajah legislasi lokal yang sering dianggap teknis tapi sebenarnya sangat strategis. Terima kasih sudah mendengarkan rekan-rekan, para pendengar, para penonton. Jadi kesimpulannya, hukum harus dipahami, bukan ditakuti. Regulasi harus dikawal, bukan disakralkan. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ade Muksin. Saya Om Haribo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.